Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar terkait ilmu keperawatan ya pada kajian ilmu keperawatan medical bedah. Dan saat ini nanti kita akan belajar terkait tentang proses keperawatan pada pasien dengan penyakit pneumonia ya. Pneumonia ini sering terjadi ya dan merupakan penyakit yang sering terjadi pada saluran pernafasan. Target tujuan pembelajaran pada hari ini ya diharapkan ya Anda pertama adalah mampu memahami konsep patofisiologi dari anemia, dan yang kedua adalah proses keperawatan dari pasien dengan pneumonia. Baik, kita mulai. Oke, yang pertama adalah sebenarnya apa sih yang terjadi pada penyakit pneumonia ini atau pasien dengan pneumonia ini ya. Jadi pneumonia ini merupakan suatu penyakit infeksi ya, suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme dan merupakan suatu penyakit yang biasa terjadi di suatu komunitas ataupun di suatu rumah sakit ya. Di rumah sakit ini biasanya dia merupakan infeksi nosokomial ya, infeksi yang disebabkan dari sumber di rumah sakit. Nah, seorang individu atau pasien ini ketika dia menghirup bakteri ya, virus atau parasit ya, dan agen-agen iritasi yang lain, dan atau juga pasien dapat ya mengaspirasi dari cairan atau makanan sehingga masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, ketika bakteri, virus, parasit dan agen-agen iritan ataupun ketika pasien teraspirasi atau mengaspirasi satu cairan dan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan, maka hal ini dapat mengakibatkan infeksi ya, dan infeksi ini disebut dengan pneumonia. Dan infeksi ini ya bisa berkembang atau berlanjut dalam peningkatan produksi mukus ya. Produksi mukus dan daerah alveolusnya ya, daerah alveolusnya itu terdapat penumpukan cairan sehingga berdampak pada gangguan pertukaran gas ya antara oksigen dan CO2. Jadi pada pneumonia ini ya target sasaran organnya adalah terutama pada alveolus ya. Infeksi masuk ke dalam organ alveolus atau bagian saluran pernafasan bagian bawah, yaitu pada bagian alveolus. Nah, infeksi mikroorganisme ini juga berdampak pada inflamasi atau peradangan pada saluran pernafasan bagian bawah. Nah, fokus utamanya ya, keywordnya di sini adalah jadi pneumonia ini merupakan ya suatu penyakit infeksi yang disebabkan oleh berbagai jenis mikroorganisme, bisa bakteri, virus, parasit atau agen-agen iritan yang lain, ataupun juga ya dapat aspirasi cairan atau makanan yang masuk ke dalam saluran pernafasan. Nah, mikroorganisme ini ya bisa berdampak ya pada peningkatan produksi mukus ya, lendir di dalam pernafasan, saluran pernafasan, dan penimbunan cairan di dalam alveolar ya, di dalam alveolus ya. Sehingga ketika terjadi penimbunan cairan pada alveolus, maka akan berdampak pada gangguan pertukaran gas ya antara O2 yang kita hirup dan CO2 yang harus kita keluarkan ke luar tubuh. Infeksi mikroorganisme ini juga akan berdampak memicu timbulnya inflamasi pada saluran pernafasan atau pada jalan nafas bagian bawah. Jadi itu yang terjadi pada pasien dengan pneumonia. Oke, mikroorganisme atau organisme ya pada umumnya yang berkaitan dengan infeksi pada pneumonia ini adalah satu yaitu Staphylococcus aureus ya, Streptococcus pneumoniae ya, kemudian Haemophilus influenza,
Mycoplasma pneumoniae dan Legionella pneumonia. Chlamydia pneumonia ini berupa parasit, dan Pseudomonas aeruginosa. Dan ini adalah beberapa penyebab secara umum ya organisme yang bisa menyebabkan infeksi sehingga terjadi pneumonia. Nah, kemudian apa tanda gejala yang muncul ketika pasien ya terkena pneumonia? Yang pertama adalah nafas pendek ya, nafas pendek. Nafas pendek ini akibat dari peradangan pada saluran pernafasan ya, sehingga terjadi gangguan pertukaran gas. Kemudian yang tanda yang kedua adalah sesak nafas atau dyspnea. Ini juga disebabkan oleh inflamasi dan penimbunan mukus pada paru-paru ya, terutama tadi pada alveolar karena ada gangguan pertukaran gas antara O2 dan CO2. Kemudian tanda ketiga adalah demam ya, fever ya. Demam ini akibat dari proses infeksi ya oleh mikroorganisme. Tanda keempat adalah menggigil ya atau chills. Ini disebabkan karena peningkatan suhu tubuh ya. Peningkatan suhu tubuh ini akan berdampak pada kondisi respon yaitu menggigil ya. Tadi ada demam disebabkan oleh karena proses infeksi. Kemudian tanda yang kelima itu ada batuk ya. Batuk ini disebabkan oleh karena tadi ada produksi mukus ya dan bahan-bahan iritan yang lain yang berada pada saluran jalan nafas. Jadi pada patofisiologi dari pneumonia tadi terdapat peningkatan produksi mukus pada jalan nafas ataupun pada alveolar. Dan batuk ini adalah salah satu tanda usaha tubuh untuk mengeluarkan dari mukus tersebut sehingga muncullah batuk ya pada pneumonia. Kemudian tanda keenam ya yaitu munculnya Crackless ya. Crackless ini disebabkan oleh adanya cairan pada rongga alveolar ya dan saluran pernafasan kecil ya berupa bronchiolus, daerah bronchiolus gitu ya. Jadi Crackless itu disebabkan oleh adanya cairan yang ada di rongga alveoli dan saluran pernafasan yang kecil ya, yaitu berupa misalnya adalah bronchiolus. Kemudian tanda selanjutnya adalah ronki. Ya, ronki ini disebabkan oleh karena adanya mukus ya pada saluran jalan nafas ya. Dan kemudian juga wheezing ya juga disebabkan oleh karena inflamasi ya pada jalan nafas yang lebih besar ya. Jadi kalau ronki itu disebabkan oleh adanya mukus pada jalan nafas, begitu juga dengan wheezing juga disebabkan oleh inflamasi pada jalan nafas yang lebih besar. Kemudian ada perubahan warna ya, warna, kemudian kemungkinan ada juga dahak bercampur darah ya, sputum bercampur darah. Ini juga disebabkan iritasi pada jalan nafas atau mikroorganisme yang menyebabkan infeksi. Tanda selanjutnya adalah ada takikardi ya, dan takipneu, peningkatan dari denyut nadi lebih dari normal. Ya, kemudian takipneu, peningkatan frekuensi napas lebih dari normal. Dan ini sebagai apa? Usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan oksigen. Jadi mekanisme kompensasi ya, ada takikardi dan takipneu. Kemudian ada nyeri saat respirasi ya. Ini disebabkan oleh inflamasi pleuretik ya, inflamasi pada pleura ya. Ataupun bisa disebabkan karena efusi pleura atau atelektasis ya, berkembangnya atelektasis. Jadi atelektasis itu saluran pernafasan yang menjadi kaku ya, menjadi kaku akibat proses inflamasi yang terus-menerus. Kemudian tanda selanjutnya ada headache, pusing ya, nyeri-nyeri otot, nyeri sendi dan mual.
Dan ini muncul tergantung dari infeksi organismenya ya, tergantung dari infeksi dari organisme. Nah, itu adalah tanda-tanda yang muncul pada pasien dengan pneumonia, yaitu nafas pendek, sesak nafas, demam, menggigil, batuk, krekles, ronki, perubahan warna sputum, bisa disertai darah, takikardi dan takipneu, nyeri saat respirasi, pusing, nyeri otot, nyeri sendi, dan mual atau nausea. Oke, selanjutnya untuk mendukung dari pemeriksaan tadi, maka harus kita juga lakukan pemeriksaan diagnostik ya. Bisa kita lakukan pemeriksaan X-ray, maka akan timbul suatu tanda ketika kita ronsen, timbul suatu tanda seperti bayang-bayang ya, shadows ya, bayang-bayang. Nah, ini mengindikasikan adanya infiltration ya, infiltrasi pada bagian lobar atau segmen dari paru-paru ya, membentuk lobar atau membentuk pola segmental ya. Jadi membentuk pola. Jadi muncul gambaran seperti bayang-bayang. Normalnya agak hitam ya, tapi di sini nanti agak warna putih keputihan dan membentuk suatu pola ya, pola segmental ya. Kemudian yang pemeriksaan yang selanjutnya adalah kita kultur sputumnya ya, kita cek sputumnya untuk mengidentifikasi ya agen infeksi apa yang menyerang pada individu tersebut, apakah bakteri, apakah virus atau parasit ya, sehingga nanti sebagai membantu kita untuk menentukan pengobatan yang lebih tepat ya, apakah menggunakan antibiotik atau tidak. Kemudian tanda selanjutnya pada pemeriksaan ini adalah diagnostik ini adalah peningkatan sel darah putih ya. Ini menunjukkan adanya tanda-tanda infeksi. Jadi kalau ada peningkatan sel darah putih berarti menunjukkan tanda-tanda infeksi. Nah, kemudian kita cek juga saturasi oksigennya ya. Pada pneumonia ini terjadi penurunan saturasi oksigen ya pada pemeriksaan pulse oximetry. Nah, pada pemeriksaan AGD ya, arterial blood gas ya, menunjukkan rendahnya oksigen dan peningkatan karbon dioksida. Karena oksigennya tadi tidak bisa masuk ke dalam tubuh karena ada penghalang berupa cairan di dalam alveoli. Dan karbon dioksida tidak bisa keluar melalui pembuluh darah menuju alveoli karena adanya cairan. Sehingga karbon dioksida itu meningkat ya kadarnya di dalam darah. Nah, setelah kita mengetahui ya tanda gejala dan pemeriksaan penunjang, kemudian kita lanjutkan bagaimana pengobatan dari pneumonia ini. Yang pertama adalah kita beri suplemen oksigen ya, kita berikan oksigen untuk memenuhi kebutuhan tubuh. Dan yang kedua adalah kita berikan antibiotik ya sesuai dengan jenis mikroorganismenya. Yang tadi kita ambil sampel sputumnya untuk mengetahui jenis bakterinya apa. Nah, antibiotik ini yang dapat Anda berikan ya berupa bermacam-macam ya. Yang pertama adalah golongan makrolid ya, bisa Anda berikan, contoh obatnya adalah atrimomycin, azitromycin, clarithromycin ya. Kemudian golongan antibiotik yang kedua adalah bisa Anda berikan fluoroquinolones ya, bisa Anda berikan, contoh obatnya adalah levofloxacin atau bisa Anda berikan juga mosiflolaksin. Kemudian golongan antibiotik selanjutnya ada golongan beta lactam ya. Beta lactam contoh obatnya di sini adalah amoxicillin. Kemudian cefotaxim, ceftriaxone ya, dan yang lainnya. Kemudian
Yang terakhir yaitu golongan ketolit. Anda bisa berikan telithromycin. Pengobatan yang ketiga bisa Anda berikan atau pasien membutuhkan bronkodilator ya untuk membantu membuka jalan nafas. Obat-obat jenis bronkodilator contohnya adalah albuterol, metoprolol, ya, levalbuterol, ya, melalui nebulizer penguapan atau melalui inhaler. Kemudian karena pasien tadi juga demam, bisa Anda berikan antipiretik ya, antipiretik ketika demamnya lebih dari 100,1 Fahrenheit atau lebih dari 37,6 atau 37,5 derajat Celcius. Obat yang diberikan yaitu bisa berupa acetaminophen atau ibuprofen. Dan selanjutnya ya Anda tingkatkan intake cairan ya untuk membantu ya melepaskan sekret-sekret dan mencegah dehidrasi. Dan instruksikan pasien ya menggunakan spirometer ya untuk teknik nafas dalam dan lakukan monitor untuk progres perkembangan kesehatan pasien. Baik, kita lanjutkan ya. Pada pasien pneumonia ini diagnosa keperawatan yang muncul apa? Ya, yang pertama adalah gangguan ventilasi dan yang kedua adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Bisa berhubungan dengan penumpukan mukus ya dan penumpukan cairan sehingga terjadi gangguan ventilasi atau ketidakefektifan jalan nafas. Nah, untuk mengatasi permasalahan gangguan ventilasi ataupun gangguan bersihan jalan nafas, maka apa yang dapat dilakukan oleh seorang perawat untuk memberikan perawatan pada pasien dengan pneumonia adalah sebagai berikut. Intervensi keperawatan yang pertama yang dapat kita lakukan adalah kita memonitor respirasi ya. Yang kita monitor adalah frekuensi nafas ya, kemampuan bernafas, kemudian penggunaan otot bantu pernafasan, warna kulit dan suara nafas. Karena tadi kita ada gejala muncul sesak nafas, muncul takipneu, muncul takikardi, maka di intervensinya kita monitor sehingga kita bisa mengetahui perkembangan kondisi pasien. Kemudian rencana yang kedua yang dapat kita lakukan adalah Anda catat ya intake cairan dan output cairan ya untuk mengidentifikasi adanya tanda gejala dari dehidrasi. Kemudian catat karakteristik sputum ya dari perubahan warnanya, jumlahnya dan konsistensinya. Kemudian lakukan pemeriksaan sputum. Berikan edukasi pada pasien ya, berikan edukasi pasien untuk minum cairan yang adekuat ya, 3 liter per hari untuk mencegah kelebihan atau pengeluaran cairan yang banyak ya melalui sistem pernafasan akibat ekshalasi atau pengeluaran air ya melalui saluran pernafasan. Dan ajarkan bagaimana penggunaan spirometer pada pasien untuk mengetahui kemampuan dari fungsi paru-parunya. Baik, itu merupakan ya yang dapat saya sampaikan terkait proses keperawatan pada pasien dengan pneumonia. Semoga Anda dapat memahaminya ya. Pada intinya dapat kita simpulkan bahwa pneumonia merupakan penyakit yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme
bisa berupa bakteri, virus ataupun parasit ya, sehingga menyebabkan gangguan pada alveoli. Alveolinya mengalami penumpukan cairan dan meningkatnya mukus pada saluran pernafasan. Sehingga hal ini akan berdampak pada gangguan pertukaran gas. Dan diagnosa keperawatan yang muncul pada pasien dengan pneumonia adalah yang pertama gangguan ventilasi dan yang kedua adalah ketidakefektifan bersihan jalan nafas. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.